nih? Udah dong, lihat aja aku udah rapi. Ya udah. Ayo kita mau jalan apa mau gimana, Gi? Ini masih jam berapa? Oh iya, santai dulu ya di sini ya. Gak usah terlalu rajin, Beb. Telat-telat dikit gak apa-apa. Lagian kita kan udah karyawan lama. Iya, Beb, kan kita bukan karyawan baru. Kalau karyawan baru ya nggak apa-apa, kita tepat waktu gitu ya kan? Iya bener kamu. Bentar, aku tunggu dulu ya. Hah? Ini si Devi. Iya, kita bully aja dia. Iya. Sini, Dev. Ini sih, Mah. Mau beli tahu? Udah amatin dulu tuh sepeda motor kamu. Iya. Apa kabar? Sampai lupa tanya kabar. Aduh, udah. Pasti tangan kamu bau tahu. Hei, Dev. Iya. Pagi-pagi tuh ya, kayak kita dandan cantik, rapi, terus jalannya kerjanya kantoran. Bukan malah pagi-pagi pakai baju dekil kayak gitu terus jualan tahu. Iya kan, kalau kita memang beda, Lis. Kalau kamu sama Hikmah kerjanya di kantoran, jadi bajunya memang harus rapi dan bagus. Kalau aku kan cuma jual tahu, Lis. Kalau pakai baju kayak kamu nanti diketahuin sama orang-orang. Ya, tapi kamu kan masih muda. Masa iya kamu gak malu jualan tahu? Ya ngapain aku harus malu, Lis? Lagian pekerjaan aku ini kan pekerjaan yang halal, iya kan? Ya emang halal, Dev. Tapi penjual tahu itu pekerjaan rendahan. Masa iya kamu mau kerja rendah terus? Ya nggak apa-apa, Hikmah. Mungkin rezeki aku sekarang di sini. Oh, bukan gitu. Itu namanya kamu nggak mau berusaha. Kamu ya mau enaknya aja jualan ini, nggak ada target, nggak ada apapun ya kan? Aduh, Hikmah kamu lupa apa? Devi kan dulu gak kuliah. Iya, ya ampun, gimana aku sih? lupa. Ya mungkin kembali lagi sama itu, aku nggak kuliah. Sekarang kan apa-apa minimal S1, minimal D3, D4. Sedangkan aku cuma lulusan SMA. Tapi ya udahlah, apapun pekerjaannya yang penting nggak ngerugiin orang dan masih bisa untuk membiayai hidup aku dan keluarga aku jalani aja. Bangga banget ya jualan tahu, kok bangga. Kalau aku Harus sih bangga nggak dong mau. dan bersyukur. Aduh, bersyukur apaan? Kalau aku sih nggak mau kerja kayak gitu, kena panas-panasan. Aduh, Kalau kita berdua, Hikmah kan di AC. udah di AC, kerjanya enak di depan komputer, tinggal duduk terus main jari ketuk. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Makanya kalian itu harus bersyukur. Tapi apapun yang sekarang kalian punya, seharusnya kalian ya bukan buat ajang kesombongan kayak gini. Kita itu bukan sombong, kita itu bangga sama diri kita sendiri. Iya, kita tuh ngasih tahu sama kamu daripada kamu nih dari dulu kerjanya jual tahu aja. Kamu kalau tetap jualan tahu, kamu gak akan dapet jodoh yang kaya. Kamu pasti dapet jodohnya ya yang sepantaran sama kamu, pemulung kek atau apa kek. Soalnya kan kamu bau ampas tahu. Iya banget ya, Beb. Hikmah, dari tadi aku kira bahwa apaan ya. Ternyata bau ampas tahu. Kamu itu tahu, itu di rumah aku dikasih makan gitu ke sapi, ke embek. Apalagi ini tahunya. Tahunya kayak yang nggak seger ya. Udah basi deh, kayak Soalnya kalian bilang kayak gitu, ini tahu aku masih baru semua loh, masih fresh, nggak ada tuh baunya. Airnya aja udah masih tinggal sedikit. Kalau tahu lama itu airnya udah banyak, tahunya juga udah mengembang. Ini masih padat. Alasan aja kamu deh. Kalau tahu busuk kayak gini jangan dijual ke orang. Nanti kalau orang-orang sakit perut gimana? Ayo. Hikmah, kamu jaga ya omongan kamu. Tahu aku ini bukan tahu busuk. Aku kalau tahu yang sekarang ini nggak laku, nggak mungkin aku jual untuk besoknya. Coba aja kamu cium, bau kan? Jangan fitnah jangan orang. Ini makanan, nggak boleh kamu kayak gitu. Ya boleh aja sih kamu hina pekerjaan aku, tapi jangan hina makanan. Ya menurut kalian mungkin ini tahu nggak ada artinya, tapi buat orang yang susah tahu ini berharga loh. ih, bangga apaan? Aku bilangin sama tetangga, ibu-ibu jangan beli tahunya si Devi ya. Iya, tahunya si Devi bau. Kalian kayak gitu sih, kalian mendapatkan rezeki orang loh. Biarin. Jahat banget. Tahu bau, tahu basi masih dijual. Iya, tahu. Astagfirullahaladzim, kok mereka berdua bisa sejahat itu ya sama aku? Lagian salahku apa sih sama mereka? Ya walaupun aku memang beda kasta sih sama mereka. Mereka kerja kantoran, sedangkan aku cuma penjual tahu. Tapi kan seharusnya nggak kayak gitu. Ya udah.
udahlah nggak usah diurusin. Lagian mereka berdua kan memang begitu dari zaman sekolah. Ngapain aku ambil hati? Mending aku jualan aja. Terima kasih, Gon. Iya, Bos. Oh iya, Gon. Ini ruangannya di mana ya? Kok kayaknya masih sepi nih? Iya, saya nggak tahu juga ya, Bos. Ya mungkin masih di dalam, Bos. Oh iya. Oh, ini, Gon. Iya, Bos. Pak, Iya. selamat datang di PT Meteor Jaya, Pak. Oh, iya. Perkenalkan, Pak. Saya Kevin Putra Baluran, sekaligus manajer di perusahaan ini, Pak. Iya, perkenalkan Pak Kevin, saya Danang Kurniawan, pemilik PT Aksana Jaya. Oh, iya, Pak. Samsul, Pak. Oh iya. Cek, Pak. Iya. Gimana, Pak Danang? Mau segera dimulai? Oh, bisa. Boleh. Ya udah, mari ikut ke ruangan saya, Pak. Oh, mari. Nah, udah nyampe Hikmah. Iya, Beb. Oh ya Hikmah, Iya. itu mobil siapa ya yang warna biru ya? Kayaknya aku baru lihat deh. Iya, Beb. Beb, itu mobil Civic Turbo, Beb. Itu mobil mahal loh. Pasti punya orang penting, Beb. Kalau yang Brio itu kan punya Pak Agung. Iya, kalau yang Brio aku tahu punya Pak Agung. Yang ini loh, yang warna biru keren banget ya. Iya, Beb. Punya siapa ya? Aku jadi penasaran deh. Bagus banget soalnya, Beb. Loh, ini ada Pak Agung. Kita nanya ya. Pak, sini Pak. Iya, Bu Lilis, Bu Hikmah. Pak, itu mobil yang warna biru punya siapa ya Pak? Oh itu, Iya Pak. itu punya investor yang mau invest ke perusahaan kita. Ya semoga aja di ACC biar ya kantor kita ini ditingkat. Loh, di tingkat Pak Agung. Iya Bu Lilis. Oh, maksudnya Pak Agung mau dibangun lantai 2. Iya Bu Lilis. Maka dari itu kita itu harus berdoa biar di ACC. Nanti kalau di ACC kan kantor kita jadi megah, ya kan? Wah, bakalan megah katanya Hikmah. Iya, pasti kantor kita tambah keren ya kan, Iya, Beb? pokoknya aku doain deh Pak Agung semoga di ACC ya. Iya Bu Lilis, Bu Hikmah, amin. Oh ya, ini Pak Agung mau kemana? Saya mau ketemuan sebentar di sana. Sama siapa Pak? Ya ada deh pokoknya. Kan mau pengen tahu aja. Oh gitu, ya udah Pak. Saya sama Hikmah mau Pinjat dulu kita, Pak. mau pinjam. absen. Mau absen dulu ya. Iya. Udah, yuk. Ya. Saya kesana dulu ya Bu. Oke Pak. Kesana Dev. Iya, Pak. Wah, tahunya kayaknya masih seger nih. Iya, Pak Agung. Tadi saya kira perusahaan yang Pak Agung kerja itu yang sebelah sana, Pak. Loh, kamu masuk di sana? Enggak, Pak. Cuma saya coba-coba aja ke sini. Ternyata ada Pak Agung di depan. Iya bener Devi, ini perusahaan ya tempat saya kerja. Oh. Ini tahu yang istri saya pesan? Iya, Pak. Biasanya Ibu kalau beli 10.000, Pak. 10.000? Iya. Ya udah, aku beli semua deh. Semua, Pak. Iya, semua. Pak Agung ada acara di rumahnya? Ya nggak ada Devi, nggak ada acara. Cuman aku pengen beli tahu kamu semua, biar kamu tuh nggak usah jalan-jalan lagi. Tapi ini Pak Agung serius, Pak? Ya serius lah Devi, masa aku mau bercanda? Bentar, Pak. Ini tahu saya masih banyak, Pak. Maksudnya kalau beli semua ya sekitar 100 ribuan, Pak. Udah gak apa-apa. Kok
kok Pak Agung pegang-pegang saya, Pak? Iya gak apa-apa kan, aku mau beli tahu kamu semua. Ini 100.000 kan, aku lebihin deh 150, gimana? Ya tapi tetap aja Pak, itu gak sopan. Lagian kan Pak Agung udah punya istri. Iya gak apa-apa lah Dev, kan ini gak ada orang, lagian cuma megang doang. Gak usah Pak, 100.000 aja. Tapi Pak Agung gak usah megang-megang saya ya, itu gak sopan. Iya Devi, tapi aku udah gak cinta sama istri aku. Loh, astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya sih Pak Agung bilang kayak gitu? Padahal kan istri Pak Agung cantik, kok bisa bilang gak cinta sih Pak? Iya, habisnya aku udah bosen dan sekarang aku udah punya cewek lain. Astagfirullahaladzim Pak, istighfar Pak, udah jadi suami, kok malah punya cewek lain? Aduh Pak, Bapak ini gimana sih? Gak takut dosa Pak? Ya biarin, aku intinya udah bosen sama istri aku dan aku sekarang udah punya cewek lain. Tapi aku gak tahu ya cewek lain itu suka enggak sama aku. Tapi aku yakin kok cewek itu pasti suka sama aku. Aduh, Ya itu kamu. Apa sih Pak? Kok bisa-bisanya Pak Agung bilang saya? Duh, maaf ya Pak, saya lebih baik menjomblo seumur hidup atau jadi janda tua daripada saya harus ngerebut suami orang. Ya tapi kan aku udah enak hidupnya, kamu pasti bahagia kalau sama aku. Pak, tolong ya Pak, jangan kurang ajar. Saya di sini cuma jualan tahu. Saya mau ngantarkan pesanan istri Bapak, bukan Ya, mau digodain Bapak. Ya tapi kan ini tahunya udah diborong sama aku. Kamu kan gak kira jualan tahu lagi. Devi, kamu ngapain jualan tahu di sini? Ini kantor. Iya Lis, Hikmah, jadi aku kesini soalnya aku udah janjian sama Pak Agung. Aku ngantarin tahu pesanan istrinya Pak Agung. Hah? Kalian berdua kerja di sini? Iya iyalah, kita kan kantoran ya Iya Bu, sini. Devi ini nganterin tahu, tapi dia barusan menggoda saya Bu. Hah? Kok? Udah Pak Loh, Pak Agung, jangan kayak gitu dong. Dari tadi kan yang megang-megang saya sama godain saya Pak Agung. Dev, kamu ya jadi cewek udah kecentilan lagi pakai godain Pak Agung. Loh, Lis, aku gak godain Pak Agung ya. Yang ada Pak Agungnya itu yang godain aku. Lagian aku datang ke sini cuma mau nganterin tahu pesanan istri Pak Agung. Alah, udahlah kamu gak usah alasan. Kalau udah ketawang kayak gini, kamu malah bilang kayak gitu. Lagian ya, Pak Agung itu gak kira suka sama kamu. Kamu kan cuma penjual tahu. Loh, tapi memang faktanya, Lis. Faktanya itu aku yang digangguin sama Pak Agung, bukan aku yang gangguin Pak Agung. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Alah, udahlah, aku nggak percaya sama kamu, Dev. Aku lebih percaya omongan Pak Agung. Iya Beb, masa iya? Sekarang coba dipikir, Pak Agung ini pekerja kantoran, sedangkan Devi cuma penjual tahu. Masa iya Pak Agung tahu nurunin harga dirinya dengan ngerayu Devi? Loh, tapi bener Hikmah, Lilis, semua yang aku ucapin ini memang bener faktanya. Aduh. Pak, tolong dong Pak, kasih tahu ya sebenarnya Pak. Kok Pak Agung malah kayak gitu sih? Dev. Gak gentleman banget Pak Agung ini. Aku aduin ya sama istrinya Pak Agung. Biar Kamu sekalian dijambak-jambak nanti kamu ya. Nanti kita aduin aja. Astagfirullahaladzim, apa-apaan? Kamu ya kalau masih belum tahu faktanya tapi kamu bilang kayak gitu, itu namanya fitnah. Tapi katanya Pak Agung, kamu kok yang godain. Kan masih katanya, emang kamu lihat secara jelas, secara teliti. Beb, jangan karena tadi dia kita gejokin, terus dia kesini, dia mau ngerayu Pak Agung biar dia bisa kerja kantoran juga, ya kan? Iya, paling kamu ngerayu Pak Agung biar kamu kerja kayak kita kan di sini. Enggak, sama sekali enggak. Sebenarnya ya, aku aja kenal Pak Agung baru bicara tatap mata seperti ini sekarang. Biasanya istrinya yang beli tahu di aku. Ya karena istrinya sakit, ya jadi aku kesini. Istrinya bilang kalau tahunya suruh titipin sama Pak Agung. Nggak tahu ya sampai sini Pak Agung malah godain aku. Masa sih Pak? Ini yang bener yang mana sih? Saya bener Pak Bu. Agung lah yang bener. Iya Masa sih. iya kamu mau percaya sama cewek gak jelas ini, Beb? Loh, Bener kata ya Bu Hikmah. Pak Agung. Sedangkan aku kerja kantoran, masa aku mau nurunin harga diri? wah Pak Agung ini laki-laki tapi nggak gentle sama sekali ya. Masa omongannya bolak-balik kayak gitu? Tapi kan faktanya memang kayak gitu. Pak, sumpah demi Allah, kapan saya gangguin Bapak? Kapan Sumpah. saya godain? Saya sumpah juga berani. Tuh, berani juga sumpah. Dev, kamu jangan berani-berani bilang sumpah ya. Sumpah itu kamu nanti kamu kualat loh. Ngapain? Aku memang nggak bohong. Ya terserah kalian aja deh mau percaya atau enggak. Lagian ya aku di sini niatnya kerja, bukan mau godain suami orang. Sampai dia bilang tadi, tahunya ini berapa semuanya? 100.000, Pak Agung. Oh ya udah deh. Tapi kalau ditambahin 150 juga gak apa-apa. Pak Agung nanti megang tangan saya dah. Ya kamu jadi cewek. Masa kamu ditukar sama tahu
sih, Dev? Pak Agung kalau punya mulut sama otak itu dijaga ya Pak Agung. Bukannya yang megang-megang itu dari tadi Pak Agung. Ya, tapi kan faktanya kamu bilang kayak gitu. Pak. 50 kamu boleh megang tangan saya. Aduh, rendahan banget ya. Kamu percuma cantik tapi murah. Hikmah, kamu kalau punya mulut dijaga ya. Walaupun aku ini orang nggak punya, tapi aku ini punya harga diri. Aku bukan cewek murahan, ngerti kamu? Tapi kalau cewek godain cowok itu namanya murahan. Ngerti juga kamu? Hikmah, tapi aku ini nggak pernah godain Pak Agung. Kamu ini ya bener-bener jadi orang udah dikasih tahu faktanya, malah aja tetap kayak gitu. Tapi sekarang nyatanya apa? Semua yang Pak Agung ngomongin itu bener. Kamu yang godain Pak Agung. Kamu tahu benernya itu dari mana sih? Kamu aja nggak ada di sini kan? Ya tapi aku nggak percaya sama kamu. Aku percaya sama Pak Agung karena Pak Agung itu orang berpendidikan. Jadi gak akan mungkin dia godain penjual tahu kayak kamu. Semua orang itu bisa kok godain siapa aja. Nggak harus orang berpendidikan. Kalau orang nggak punya akhlak, bisa aja kok godain orang. Allah, kamunya aja tuh yang cewek murahan. Loh, kamu kok bilang aku cewek murahan? Kalau dilihat-lihat kan kalian berdua yang murahan dari sekolah. Apa? Kamu bilang kita murahan? Aja banget kamu ya. Iya kok. Kamu ya yang murahan. Kamu apaan sih? Pak, terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Iya, sama-sama Pak Kevin. Semoga dengan Bapak invest di perusahaan ini kedepannya bisa lebih maju dan berkembang Pak. Amin, amin. Saya akan mengusahakan semuanya agar perusahaan ini bisa berkembang ke depannya Pak Kevin. Ya, semoga aja kerjasama kita berkah. Amin, amin Pak. Iya, saya juga nitip ya Pak Kevin. Ini kan sudah saya ACC kerjasamanya. Pak Kevin harus menunjukkan hasil dan perkembangan setiap bulannya ya sama saya. Oh siap Pak, siap Pak. Siap. Jadi nanti saya bisa tahu apa yang saya investkan itu berhasil atau tidak. Ya semoga aja berhasil. Amin. Saya bakal usaha semampu saya Pak. Iya. Ya udah kalau kayak gitu saya langsung pamit pulang saja ya. Soalnya saya masih ada kepentingan di luar. Oh begitu Pak. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Kevin. Iya Pak, sama-sama Ya, Pak. ya. Terima kasih Pak Samsul ya. Iya Pak. Pak Pajek, terima kasih. Iya. Loh. Apa Bos? Kenapa Pak? Itu kan Devi. Kenapa dia? Kok kayaknya dia dibully? Dasar cewek murahan, cewek Udah. Sudah. Ini ada apa? Loh, bentar. Mas Danang kok ada di sini? Mas Danang ngelamar kerja? Sudah. Sayang, nanti aja tanya hal itu. Kamu kenapa? Kok aku lihat dari sana sayang ini dibully? Aku dituduh ngegodain Pak Agung ini, Mas Danang. Padahal aku di sini cuma mau nganterin pesanan tahu istrinya. Cuman Pak Agung bilang sama temen-temen aku ini, bilang aku yang godain Pak Agung ini. Hah? Bener Pak? Hah? Sebentar, emangnya ini ada apa sih Mbak? Saya kan mau nganterin pesanan tahunya istrinya Pak Agung. Ya saya datang ke sini, terus tiba-tiba saya digodain sama Pak Agung. Setelah teman saya ini, kebetulan ini teman saya berdua datang, Pak Agung bilang kalau saya yang godain Pak Agung. Saya difitnah, makanya itu saya diteriakin perempuan murahan sama teman-teman saya. Apaan kalian ini? Bilang pacar saya ini murahan. Siapa tadi yang bilang murahan? Bener Pak Agung, apa yang dia omongin Mbak ini? Bentar Pak. Apa benar pacar saya ini menggoda Bapak? Enggak, Pak. Loh, terus kenapa Pak Agung bilang saya godain Pak Agung? Kan tadi Pak Agung yang bilang kalau katanya si Devi ini menggoda Bapak. Iya, Pak Agung tadi bilang gitu. Ini pacar Bapak? Iya, ini pacar saya. Kenapa? Hah? Bapak gak salah, Pak. Bapak kan donatur tertinggi di kota ini. Bapak punya pacar kayak gini, Pak? Donatur tertinggi? Loh, Ya terus kenapa aku pacaran kayak gini? Hah? Kenapa? Loh. Emangnya ada masalah buat kalian semua? Hah? Ya gak ada, Pak. Mas Danang, kok Pak Agung bisa bilang Mas Danang donatur tertinggi di sini? Kan bukannya Mas Danang ini kerja pemulung? Hah? Teman saya. Jawab pertanyaan saya. Maksud kamu bilang kayak gitu dan fitnah pacar saya itu gara-gara kamu itu apa? Hah? Habisnya Jawab Pak Agung. Iya, habisnya saya ngegoda pacar Bapak ini, tapi pacar Bapak ini gak mau sama saya, jadinya saya ngefitnah. Bener sayang. Iya, memang kayak gitu. Jadi sebenarnya Pak
Agung yang godain si Devi? Gimana sih, Pak? Ayo Mas Danang jawab. Mas Danang ini kan pemulung, kenapa Pak Agung bisa bilang Mas Danang ini donatur tertinggi? Apa sih itu maksudnya? Gimana ya sayang, aku cara menjelaskan sama kamu. Jadi gini sayang, sebenarnya selama apa yang kamu tahu aku ini adalah pemulung, aku bukan pemulung sayang. Aku cuma nyamar. Nyamar gimana maksud Mas Danang? Iya, aku nyamar jadi pemulung biar aku bisa deketin kamu sayang. Loh, berarti Mas Danang ini orang kaya. Mas, kalau tahu kayak gini, aku gak bakalan mau sama Mas Danang. Aku cuma penjual tahu, Mas. Sudah sayang. Aku aja rela kok nyamar jadi pemulung buat deketin kamu. Terus sekarang kita pacaran dan kamu sudah tahu faktanya ini aku siapa, kamu bilang nggak mau. Iya, tapi kan kita beda kasta, Mas. Udah sayang, udah. Aku milih kamu sesuai apa yang aku ingin. Ngerti? Oh ya Pak Kevin. Kayaknya kalau gini sifat karyawan Pak Kevin, kayaknya kerja sama kita akan dibatalkan deh Pak Kevin. Hah? Pak, saya minta maaf ya Pak atas sikap karyawan saya Pak. Ini semua di luar pantauan saya Pak. Ya saya nggak mau tahu Pak Kevin. Intinya orang ini kan sudah karyawan Pak Kevin. Jadi mau nggak mau saya akan membatalkan kerjasama ini. Saya nggak terima Pak Kevin. Harga diri pacar saya digitukan, ngerti? Tapi Pak, tolong maafin karyawan-karyawan saya Pak. Dan tolong jangan dibatalin kerjasamanya Pak. Saya nggak peduli Pak Kevin. Kalau misalkan wanita ini sebagai pacar Pak Kevin terima atau tidak? Iya Pak, saya pasti nggak terima Pak. Ya sudah Pak Kevin. Saya sebagai pacarnya si Devi ini, saya nggak terima harga diri pacar saya ini diinjak-injak. Apalagi tadi sampai rambutnya ditarik-tarik. Kalian itu apa-apaan? Hah? Berarti perusahaan ini penanganannya untuk karyawan seperti mereka ini kurang ya Pak Kevin? Bukan begitu Pak. Loh, bukan begitu seperti apa Pak Kevin? Padahal saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Udahlah, pada intinya saya akan membatalkan ini semua. Kalau Pak, masalah untuk donatur lain, Pak Kevin cari aja di luar sana. Pak, tolonglah Pak, jangan dibatalin Pak. Iya Loh, Pak, kita saya butuh Pak. Iya, Itu Pak. kan resiko dari teman-teman kamu. Hah? Ya sudah, konsekuensinya ya dengan perusahaan ini. Sayang kan sudah tahu sekarang faktanya aku ini siapa. Aku minta maaf sayang sama kamu karena aku nggak jujur dari awal. Karena mungkin maksud aku ini juga masuk akal. Takutnya kalau aku dari awal sudah mengakui kalau aku ini investor, mungkin sayang akan insecure, aku deketin. Makanya itu sayang aku inisiatif jadi pemulung. Dan sekarang sayang sudah tahu aku ini sebenarnya siapa. Sekarang kan sayang sudah tahu di balik maksud itu ada apa. Dan sekarang sayang juga tahu aku ini siapa. Gimana kalau kita ini nggak usah pacaran sayang? Maksudnya? Kita nikah aja. Nikah? Iya. Tapi apa Mas Danang udah yakin sama keadaan aku dan keluarga aku, Mas? Iya, Kita sayang. beda jauh. Iya sayang, aku yakin ya. Dan ketika kamu nikah sama aku, kamu berhenti ya jualan tahu. Aku bakal buatin kamu pabrik tahu. Iya? Iya. Alhamdulillah. Untuk ya usaha Allah. keluarga kamu sayang. Iya Mas Danang, makasih banyak ya Mas Danang. Iya. Ya udah, kamu gimana? Kamu mau nggak? Iya Mas, aku mau. Kalau sayang mau, sekarang juga sayang ikut aku ke rumah. Ke rumah Mas Danang. Iya. Aku mau ganti baju dulu ya Mas. Nggak perlu sayang. Kamu tampil apa adanya aja. Nggak usah dipaksakan ya. Tapi kan Nggak apa-apa sayang. Yuk, sekarang ikut aku ya. Sayang mau kan? sepeda aku Mas sama jualan aku. Sepeda motor ini biar Gogon yang bawa. Kamu sama aku naik mobil itu. Mobil itu Mas. Iya. Oh, Mobil itu punya aku. itu punya Mas Danang. Iya. Dan nantinya mobil itu juga bakal jadi milik kamu. Punya aku Mas. Iya. Gon, mana tas yang? Iya Bos. Oh ya Gon. Kamu bawa sepeda motor pacar aku ya. Bawa Iya. aja ke rumah. Iya Bos, ya Bos. Biar aku
sama pacar aku ke rumah naik mobil. Ya bos, siap. Oh ya Pak Kevin, ini semua sudah jelas kan? Kalau saya sudah membatalkan, Pak Kevin cari aja investor yang lain untuk membantu perusahaan Bapak, ya. Terima kasih banyak. Tapi tolonglah Pak. Mari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Ayo sayang, kita pulang ya. Iya Mas, ini beneran mobil Mas Danang ya? Iya sayang, ini mobil aku. Keren. Mobil ini namanya mobil Civic Turbo. Ini mobil sport. Mobil sport ya? Ya, nanti mobil ini bakal jadi milik kamu. Nanti kamu bisa ngajak keluarga kamu jalan-jalan. Kalau saya nggak bisa nyupir, nanti ada si Gogon. Iya Mas Danang. Oh ya sayang, aku terima kasih banyak ya. Aku tahu kamu mencintai aku bukan karena keadaanku yang seperti ini, tapi kamu mencintai aku dengan tulus karena aku seorang pemulung. Iya, nggak usah bilang makasih Mas. Ya seharusnya bilang makasih itu aku. Dengan keadaan Mas Danang yang seperti ini, Mas Danang bisa nerima aku. Iya sayang. Ya udah yuk, kita bahas di rumah aja yuk. Iya Mas, tapi yakin aku nggak usah ganti baju dulu. Nggak usah, tunggu. Ayo masuk. Makasih Mas. Iya. Kalian kok senyum-senyum? Enggak, Pak. Semua ini gara-gara kalian ya. Saya bisa batal kerja sama Pak Danang. Iya, Pak. Jangan marah-marah. Kita minta maaf, Pak. Percuma kalian minta maaf. Semua sudah terjadi. Iya jangan sampai kayak gini marahnya Pak. Terus saya harus ngomong gimana ke kamu? Hah? Iya kan saya ini karyawan Bapak, seharusnya Bapak ya baik ngomongin sama kita. Pak Kevin, nanti saya bantu cari investor Gak lain, bisa, Pak. gak bisa. Gak bisa, semua sudah terjadi. Bagaimana kalau kayak gini? Sebentar Samsul, saya belum selesai ngomong. Iya Pak. Pokoknya saya gak mau tahu. Kalian bertiga, saya pecat. Pak, Tidak ada Pak, tidak ada. Pak, maafin kita, Kita butuh Pak. kerjaan ini, Tolong, Percuma Pak. kalian minta maaf. Pak, Apa dengan kalian minta maaf bisa mengembalikan kerjasama saya sama Pak Danang? Hah? Pak, saya janji, Pak. Gak ada janji-janji, saya tidak butuh janji, saya butuh bukti. Aduh iya Pak, iya Pak. Pak, jangan. Pokoknya saya akan pecat kalian bertiga. Tidak ada penolakan, tidak ada maksa-maksa, tidak ada. Oh iya Pak. Ya, Pak. Maafin itu, Pak. Gak usah minta maaf. Kalian bertiga bukan karyawan saya lagi. Mas Samsul, Pak Jack, Iya Pak Kevin. kita ke dalam aja. Siap Pak. Tapi, Pak. Permisi. Aduh. Bu Lilis, Bu Hikmah, Iya, Pak. kalau Pak Kevin marah, takutin ya. Saya baru tahu sekarang kalau Pak Kevin marahnya sampai kayak gitu. Iya, Pak Agung. Ini semua gara-gara Pak Agung nih. Iya, kalau tadi kan ngefitnah Devi. Iya. Apa sampai kita ikut-ikutan ngejam, Mbak? Dasar laki-laki hidung belang nih. Ya udah, kita harus nerima konsekuensinya. Ya lagian kalian ikut-ikut juga kan. Ya, tapi kan awalnya gara-gara Pak Agung. Iya. Apa kita berdua sampai dipecat kayak gini? Kita mau kerja di mana, Pak? Ya itu terserah kalian mau kerja di mana. Aku juga bingung ini mau kerja di mana. Ya udah, yuk kita ke ruangan, kita ambil berkas-berkas kita dan barang-barang kita. Ya.